Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan hasil penelitian saya, penelitian kerjasama dalam negeri Universitas Mercubuana dengan Universitas Esa Unggul. Kali ini saya akan membahas atau mempresentasikan tentang pengembangan aplikasi konversi nilai mata kuliah dalam implementasi kurikulum Merdeka. Saya melakukan penelitian adalah Ratna Mutumanikam Eskom MP dan Bapak Andi Nugroho STMkom dari Universitas Mercubuana dan Bapak Dr. Arif Suwandi dari Universitas Esa Unggul. Baik, latar belakangnya adalah dalam melakukan penelitian ini adalah kurikulum berbasis Merdeka belajar diarahkan pada mahasiswa untuk eksplorasi kuliah di luar kampus. Hasil akhir yang dicapai harus dikonversi terhadap mata kuliah pada program studinya. Dengan banyaknya mahasiswa yang diterima dalam kampus Merdeka, maka perlu ada alat bantu yang mempermudah dalam pengelolaan program studi dengan cepat untuk mengkonversi mata kuliah yang tercantum dalam kurikulum. Implementasi ini akan memerlukan penyesuaian nilai dari berbagai mata kuliah dari berbagai format. Tantangannya adalah dalam standarisasi nilai dari berbagai institusi menjadi format yang seragam sesuai dengan kurikulum MBKM. Kemudian juga adanya kebutuhan untuk otomatisasi dalam proses konversi nilai untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan pengambilan keputusan untuk mengkonversi hasil akhir yang dicapai pada kampus mereka dengan mencocokkan capaian luarannya yang dimiliki pada setiap mata kuliah yang diambil. Untuk penelitian ini, keterkaitannya dengan mata kuliah adalah pada mata kuliah sistem pendukung keputusan dan mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Keterbaruan dari sistem penelitian ini adalah penelitian ini sangat erat hubungannya dengan adanya Merdeka Belajar, yang dimana mahasiswa diberikan kebebasan mengeksplorasi selama 3 semester. Dan hasil akhir kegiatannya akan dikonversi dengan maksimal 20 SKS dalam setiap semesternya. Dan di sini aplikasi ini belum ada dalam mengkonversi dengan mudah dan cepat pada hasil akhir kegiatan. Pendekatan pemecahan masalahnya adalah satu, adanya analisis kebutuhan, yaitu melakukan identifikasi kebutuhan pengguna, baik dari segi mahasiswa, dosen, maupun pihak terkait, yaitu pihak administrasi. Dan juga mempertimbangkan aspek-aspek seperti konversi nilai, pemetaan kompetensi, dan integrasi dengan sistem informasi akademik yang ada. Pemetaan kurikulum ini adalah dengan mempelajari dengan baik struktur dan komponen kurikulum Merdeka, memastikan aplikasi dapat memetakan nilai mata kuliah sesuai dengan prinsip dan struktur kurikulum yang ditetapkan. Untuk melakukan konversi nilai secara otomatis, perlu adanya implementasi fitur dari konversi nilai otomatis sesuai dengan kebijakan dari kurikulum, lalu memberikan opsi untuk menghitung nilai berdasarkan standar kurikulum yang berlaku. Dalam metode penelitian ini yaitu melakukan tahap pengumpulan, dan di sini adalah melakukan formatting nilai yang digunakan dan melakukan identifikasi sesuai peraturan konversi yang ada. Kemudian dalam tahap pengembangannya adalah melakukan analisis kebutuhan, menggunakan desain UML, pengembangan metodologi aplikasi. Nah, di sini urutan metodenya adalah melakukan komunikasi, pengumpulan data. Komunikasi di sini adalah kita melakukan wawancara dan observasi kepada pihak-pihak yang terkait untuk membangun sistem. Lalu kami juga melakukan pengumpulan data berdasarkan data yang ada, berdasarkan mahasiswa yang diterima dalam program MBKM. Lalu kami melakukan analisa prototipe, yaitu membuat beberapa prototipe yang mungkin bisa diterima oleh semua pihak. Kemudian kami melakukan tahap keempatnya adalah quick plan, yaitu melakukan perencanaan terhadap prototipe yang sudah dibuat, lalu langsung dibuatkan modelingnya. Hasil dan pembahasan di sini adalah pembahasan dalam langkah pengembangannya, yaitu kronologi MBKM-nya adalah mahasiswa melakukan komunikasi dengan dosen pembimbing
akademik untuk jenis pemilihan skema MBKM serta rencana mata kuliah yang akan dikonversi. Jika dia diterima, maka dia akan langsung mahasiswa itu mengajukan konversi MBKM ke program studi dengan menyerahkan lembar konversi. Di sini terjadinya kesepakatan bersama antara mahasiswa dengan KPS-nya. Jika dia diterima, maka mahasiswa itu akan kembali lagi melakukan pendaftaran ke MBKM. Setelah melakukan pengajuan konversi, lalu KPS meneruskan pengajuan mahasiswa tersebut ke dalam tim konversi untuk direview. Lalu mahasiswa melakukan presentasi kegiatan MBKM yang akan dilakukan sesuai dengan konversi ke mata kuliahnya. Nah, jika sudah selesai, maka akan keluarlah hasil konversinya, yaitu berupa SKS, mata kuliah yang dikonversikan, dan juga sebagai nilai SKPI pada mahasiswa. Kemudian setelah itu, setelah mahasiswa menerima hasilnya, maka mahasiswa mengisi formulir konversi, yaitu mata kuliah, SKP, atau SKPI. Lalu tim konversi melakukan validasi apa yang diterima, lalu hasil konversi tersebut langsung diserahkan ke KPS. Ini adalah gambaran rancangannya. Dalam perancangan sistem tersebut melakukan desain sisi aplikasi dan database untuk sistem pendukung keputusan pada konversi mata kuliah. Yaitu di sini admin melakukan login, lalu ada sistem di dalam aplikasi ada sisi pemilihan skema MBKM. Di sini pemilihan skemanya nanti mahasiswa akan menerima pilihan yang dia pilih sesuai skema yang dia pilih. Setelah itu, setelah selesai dia melakukan pengajuan dan melakukan program MBKM di instansi yang dia terima, lalu nanti hasilnya akan diberikan ke sistem dan dimasukkan ke dalam sistem penilaian. Dari sistem penilaian tersebut, nanti mahasiswa akan menerima hasil akhirnya dalam bentuk hasil konversinya, lalu juga adanya penerbitan nilai dalam bentuk KHS dan mata kuliah konversi. Nah, ini adalah sistem rancangan sistem pendukung keputusannya, yaitu pada rancangan di sini sistem hanya memiliki satu aktor, yaitu aktor admin dalam memproses sistem pendukung keputusan dengan mengelola pemilihan skemanya. Kemudian mengelola penilaian konversi mata kuliah dan hasil nilai akhir berdasarkan hard skill, soft skill, dan pemaparan hasil kerja sehingga mahasiswa dapat mempertanggungjawabkan hasilnya selama 6 bulan di instansi terpilih. Nah, di sini aplikasinya. Di sini mahasiswa dapat memilih program skema yang dia pilih. Skema MBKM-nya ada program magang bersertifikat, student independen, kampus mengajar, ISMA, pertukaran mahasiswa merdeka, membangun desa, proyek kemanusiaan, dan riset. Nah, di sini mahasiswa memilih berdasarkan yang dia diterima di instansinya. Dalam melakukan konversi, aplikasi dapat mengkonversi nilai mata kuliah kurikulum sebelumnya dan format yang sesuai. Dan ini adalah bentuk UI-nya, yaitu adalah ada menu skema MBKM, pengisian KRS, dan juga upload nilai MBKM. Nah, setelah adanya konversi dan validasi KPS, maka nanti mahasiswa akan mendapatkan nilai hasil konversi yang sudah disetujui oleh dosen pembimbing, juga KPS-nya. Nah, kesimpulannya adalah dalam pengembangan aplikasi ini akan membantu institusi pendidikan tinggi untuk lebih mudah beradaptasi dengan kurikulum merdeka dan memberikan pengalaman belajar yang fleksibel dan dinamis bagi mahasiswa. Keuntungannya adalah adanya efisiensi dari segi administrasi, yaitu mengurangi beban kerja administrasi dalam proses konversi nilai. Kedua, adanya akurasi data, memastikan data nilai yang tersimpan akurat dan konsisten. Yang ketiga, adanya transparansi, yaitu meningkatkan transparansi dalam proses penilaian dan konversi nilai.
Kemudian keempat adalah kemudahan akses, yaitu memudahkan mahasiswa dan dosen dalam mengakses informasi akademik. Demikian paparan dari saya untuk presentasi penelitian ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.